Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, Ketua kelas pimpin doa dulu. Oke, sekarang dengarkan dulu namanya Ibu absen. Abdillah Ramadan. Agustina. Airin. Alfa Ibnu. Al-Halifi Zikri. Arini Ramadhani. Aulia Regina Putri. Afi Olivia. Casya. Delvita. Zahira. Fadil Muhammad. Fahri. Galang. Galang sakit. Hajar Aswad. Ikfan. Reza. Nabil. Hafiza. Putri Amelia. Ashraf. Raditya. Revan. Rizka Selma Karima. Salwa. Sifa Safwa. Vista. Welda. Nur Atifa. Berarti 1, 2, 3, 5 orang yang tidak hadir kan? Ya, semoga yang sakit ini dia cepat disehatkan. Dan yang alfa semoga dia besok sekolah sudah. Baiklah, hari ini kita lanjut ke materi klasifikasi makhluk hidup. Anak-anak, perhatikan sebelum kita lanjut ke materi klasifikasi makhluk hidup, kemarin kita sudah belajar tentang gaya dan gerak. Kira-kira antara materi kemarin gaya dan gerak itu
dengan materi klasifikasi makhluk hidup. Siapa yang bisa? Bagaimana hubungan antara materi gaya dan gerak itu dengan materi klasifikasi makhluk hidup? Siapa yang bisa? Bagaimana hubungan antara materi itu? Nabil bisa? Coba. Misalkan tumbuhan yang kita Berdiri Nabil. Biasakan kalau disuruh berdiri, nah. Ya. misalkan tumbuhan yang ditanam setelah berakar dia bisa tumbuh menjadi besar dan itu bisa disebut gerak. Ya. Dia tumbuh itu dari kecil sampai besar itu dia bergerak. Berarti itu termaksud apa Nabil? Makhluk hidup. Ya, itu berarti ada hubungannya kan? Dia bergerak. Kemarin gerak, pengertian gerak apa? Perpindahan posisi benda. Terus, masih ada yang lain? Masih ada yang lain? Yang dari perempuan bagaimana? Ya, Afi. Siapa? Afi. Nah, coba. Misalnya saya yang berada di depan papan tulis, Ya. lalu saya bergerak untuk berpindah ke belakang papan tulis. Jadi saya disebut makhluk hidup. Ya. Berarti itu bisa juga disebut apa hubungan antara gerak dengan makhluk hidup. Dia berpindah. Bisa dimengerti itu? Sekarang, setelah itu tadi saya kasih apa? Saya tanya, dari apa yang kamu jelaskan tadi, hubungan antara gerak dengan makhluk hidup, saya tanya kamu dengan yang apa dicerita Nabil dengan Afi Olivia tadi, kira-kira ciri-ciri makhluk hidup itu yang dalam pikirannya kamu. Ciri-ciri makhluk hidup itu seperti apa? Atau makhluk hidup yang ada di sekitar kamu itu apa semua? Hewan, Manusia, tumbuhan, ya. Jadi sudah ada kan? Sudah ada gambaran bahwa makhluk hidup itu seperti tumbuhan, hewan, manusia, itu termaksud makhluk hidup. Jadi tujuan kita hari ini, tujuan pembelajaran kita hari ini tujuan kita hari ini, peserta didik mampu melakukan klasifikasi makhluk hidup dan benda mati. Jadi dengan belajar tentang belajar tentang klasifikasi makhluk hidup, hari ini tuh kamu bisa membedakan antara makhluk hidup dan benda mati. Jadi sebelum kita lanjut, Ibu bagi kelompok dulu. Ibu bagi kelompok yang 2 orang perempuan di belakang ke sana, nak. Pindah di sana dulu kamu. Angkat kursinya kamu. Di sini, di depan.
Jadi ibu bagi kelompok menghitung sampai 4. Jadi hitungan 1 bergabung di kelompok 1, hitungan 2 bergabung di kelompok 2, hitungan 3 di kelompok 3, hitungan 4 di kelompok 4. Mulai berhitung dari Zahira. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ya, sudah tadi ingat semua sudah kan? Angkanya berapa? Silakan bergabung di masing-masing angka. Misalkan kelompok 1 dia kelompok 1. Ayo bergabung. Bergabung langsung bentuk saja kelompok 1 di depan, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Langsung bentuk saja. Kursinya kamu. Fahri, kasih ke depan kursi itu separuh, Fahri. Ya. Revan, di mana kamu, Revan? Kelompok berapa, nak? Di mana kelompok 2? Ya, di situ. Ayo, susun mejanya, Siva. Ini kelompok berapa? Tidak terlalu rapat. Tadi saya bilang 2 di sana, nak. 4 di sana. Sorong sedikit kursinya kamu, supaya tidak baku dempet. Kelompok berapa itu? Kelompok berapa di belakang? 2? Sudah. Atur sudah mejanya kamu. Pindah ke sana kamu orang. Ya. Fahri, sebelah mana kau, Fahri? Nabil. Mana di sini Nabil sana? Ayo. Sorong ke sini sedikit. Sorong ke sini sedikit kamu. Sorong. Sorong begini sedikit mejanya kamu orang. Sudah kelompok 2? Kalau sudah duduk, nak. Coba perhatikan di depan. Yang kamu kerja ini ada LKPD. Di sini ada kegiatan pertama, kamu menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, mengamati lingkungan sekitar.
Coba perhatikan, ada buku paket yang Ibu bagi itu. Di situ bisa kamu lihat di dalam buku itu, di dalam buku paket ada ciri-ciri makhluk hidup. Itu yang harus kamu sebutkan di dalam LKPD bagian pertama. Bagian kedua, kamu silakan keluar kelas, tapi jangan terlalu jauh kemana, ke lingkungan kelasnya kamu ini saja. Kamu identifikasi apa-apa yang kamu lihat. Misalkan Ibu kasih contoh, di luar itu ada kamu lihat pohon jambu. Tadi kan sudah kamu jelaskan bahwa tumbuhan itu termaksud makhluk hidup kan? Sudah bisa kamu bedakan yang mana makhluk hidup dengan melihat ciri-ciri makhluk hidup ini sudah bisa kamu bedakan. Oh, ini makhluk hidup, ini benda mati, begitu kan? Ini ada objek. Objek itu kamu tulis misalkan apa? Kamu lihat ada ayam. Gitu saya kasih contoh ada ayam. Kamu tulis ayam. Ayam itu termaksud di mana? Apakah dia termaksud di makhluk hidup atau benda mati? Nah, keterangannya karena dia berjalan, karena dia bernapas, seperti itu, ah? Nah, silakan masing-masing kelompok berdiskusi atau kerjasama. Silakan kamu cari bagaimana ciri-ciri, apa ciri-ciri makhluk hidup itu. Nama kelompok. Misalkan kelompok 1 kelas 7B, seperti itu. Nah, coba perhatikan setelah kamu lihat sudah mana benda mati, mana makhluk hidup, nanti terakhir setiap kelompok mempresentasikan di depan. Setiap kelompok, biar tidak usah semuanya, biar hanya diwakili. Misalkan kami dari kelompok ini, kami dari kelompok 1, setelah melakukan observasi tadi seperti itu, kamu mengerti? Ya, ayo. Silakan dikerja. Ini apa? Cari ciri-cirinya. Diusahakan kerja kelompok, jangan hanya kerja sebagian. Kenapa? Keterangannya, Bu. Kenapa? Kalau tidak cukup, sebagian tidak Biar saja lewat-lewat di sini dia. Kelompok 1, kenapa? bisa dari buku, bisa dari sini, bisa dari sini. Bisa. Betul tak? Iya. Kelompok 3. Nah, kenapa? Siapa? Aswad. Abu. Ini bukan keterangan
Ciri-ciri makhluk hidup Aswat. Kesini. Cari dulu. Nah, mana dia? Biar saja lewat. Biar saja lewat dari kotak yang di LKPD. Kenapa Zaira? Saya kasih nomor satu. Hmm. Sampai situ. Kenapa kelompok keempat? Kelompok. Kenapa? Kan kelompok keempat kami. Kelompoknya orang diambil. Jawabannya juga. Itu gimana? Nama-namanya itu nanti ditulis di bawah itu. 1 Hafiza begitu. Hmm. Sudah selesai. Sudah ada ciri-cirinya. Bisa sudah kelompok 4 Keliling. lihat di luar, di lingkungan sekitar saja. Nanti maksudnya tidak usah keluar dari sekolah, di sekitar sini saja. Tidak usah jauh-jauh sekali. Sudah? Ayo. Kelompok 3 dengan 4 sudah silakan cari makhluk hidup yang ada di sekitarnya kamu ini saja, banyak itu, ada kupu-kupu apa semua kan? Kelompok 1 dan 2 bagaimana? Sudah? Jangan jauh. Kenapa? Kenapa? Ya usah. Kelompok apa? Hah? Jangan bergabung, baku pisah-pisah nah satu kelompok. Di depan sana juga, sana. Di sana ya. Sana ada bunga. Please. Ya usah video kan.
Hei, kelompok 1. Benda mati. Apa itu? Iya, seperti ada kayu, apa begitu. Iya, benda mati. Kayu. Kayu. Benda hidup. Kelompok berapa ini? Kelompok 2. Sabar ibu. Aviza kelompok 4, Le. Kelompok 1 mana sana? Lempar. So, kelompok 1. Sudah? Objeknya apa sih? Objek namanya. Misalkan ini ada pohon jambu, pohon pisang. Oh, bagi centang waktu Centang. Tulis dia pohon pisang. Ya, centang begitu. Berarti dia makhluk hidup kan? Bisa tumbuh. Bisa Yang sudah, silahkan masuk ke dalam kelas. Sudah berapa, Bisa? Sudah? Satu dua 3 4 5.
Ya, semua kelompok tadi sudah melakukan observasi di luar kelas. Jadi itu yang kamu diskusikan antar kelompok. Nanti sesudah itu kamu presentasikan, ayo. Ini dicentang. Dicentang. Kalau dia makhluk hidup, centang. Kalau dia benda mati, dicentang. Kenapa bilang? Jangan malas-malas. Kayak bisa malas-malas sekolah. Ini pirang, ini pirang. Sudah digunting itu. Ibu harus dikasih foto dulu. Gimana? Apa dia bilang? Ini kok gitu ada. Tidak. Kelompok keempat. Bagus. Zikri memang terbaik. Tidak paling terbaik. Udah bisa. Ibu tadi itu Kenapa? keterangan foto apa gitu yang di sebelahnya benda mati. Keterangan. Langsung sudah paling. Oke. Mai. Gimana? Itu kemarin kita pakai itu. Gimana? Kelompok 3. Sudah ibu. 4 saja, Pi. Di belakang yang bisa itu. Di belakangnya itu. Kenapa? Ini apa dia, Bu? Kenapa? Kelapa. Kenapa, Sro? Berbuah. Bisa berbuah. Sebelumnya tumbuhan dan tumbuh dan berkembang. Kelapa tumbuh dan berkembang dan berbuah. Pak, itu juga Pak.
Ibu yang benar matinya tapi taruh tidak Kenapa? bergerak semua. Tidak benar matinya tapi taruh tidak Jelas lah. bergerak semua. Benda mati tidak bergerak. Benda mati tidak bergerak kan? Nanti dipindahkan dia nanti. Kamu yang pindahkan atau hewan yang pindahkan kan? Jalan dia. Kenapa Zaira? Apa ini? Hmm? Menanggapi rangsangan dan lingkungan apa sangat Rangsangan adanya akar itu, rangsangan itu. Maksudnya dirangsang dengan akar itu dia sehingga tumbuh-tumbuh atau dirangsang dengan pupuk. tidak bisa pun jambu bawang. Iya. Biasa kan tanaman jambu itu, tadi ada pertanyaan dari kelompok 1, Ibu apa ini rangsangan? Rangsangan itu dari akar itu ada rangsangan, ada misalkan dia dikasih pupuk atau dikasih air kan? Kamu lihat tanaman, kalau dia kena air, daunnya itu segar sekali dilihat kan? Karena adanya rangsangan dari akarnya itu. Dia naik ke batang, terus daunnya itu mendapatkan air tadi itu. Hei, menghayal asrafle. Kenapa kelompok 2? Kenapa nak? Apa inhibitasi? Inhibitasi. Idebitasi. Inhibitasi. Iri apa? Inhibitasi. Iribitasi. Kemana? Air ini Bapak. Itu ibu pohon mangga yang di pagar itu kan? Yang di pagar pohon mangga.
Mana tadi? Mana Selma? Apa tadi? Iri terhadap kamu. Tidak mana tadi? Yang mana yang kamu tanyakan? Rehabilitasi perkembangan suka terhadap bangsa. Iya. Bukan ekspresi. Ekspresi itu seperti raut wajah itu ekspresi. Bedanya dengan ekspresi. Ini dia ekspresi, bukan ekspresi. Kalau ekspresi itu roman mukanya kamu, bukan ekspresi. Ekspresi ini. Kenapa? Itu semua yang perempuan satu kerja nggak bisa. Ekspresi. Itu dia bilang menghasilkan limbah, kayak mengeluarkan kotoran, ekspresi itu. Menghasilkan limbah kan? Bedakan ekspresi dengan ekspresi. Ekspresi itu roman muka, wajahnya kamu, mimiknya kamu. Itu ekspresi. Bagaimana? Sudah ada kelompok yang sudah selesai, bisa sudah mempresentasikan? Ada? Sudah ada? Kalau sudah selesai, dipresentasikan sudah. Kelompok 2 sudah? Sudah? Belum? Kelompok 4? Gimana kelompok 2? 3, 4? Sudah? Berapa? 3 orang mewakili ke depan? 3 orang, ayo. Ya, beri salam. Kelompok yang lain, perhatikan kelompok yang sedang presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasang.
Kami dari kelompok 4 yang akan membacakan presentasi tentang makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yaitu bernapas, bergerak, dan juga tumbuh dan beradaptasi, berkembang biak, membutuhkan makanan, dan mengeluarkan zat, serta peka terhadap rangsang. Dari hasil amati kami yang kami di luar tadi, objek yang kami amati adalah pulpen, yaitu benda mati. Kenapa kami sebut benda mati? Karena dia tidak bernapas dan dia tidak bergerak. Terus objek kedua, kupu-kupu, kami menyebutnya makhluk hidup karena dia bergerak dan tumbuh. Terus objek ketiga kami yaitu siput. Kami tadi melihat siput di pohon jambu. Kami sebut dia makhluk hidup karena ia bergerak dan tumbuh. Terus objek keempat kami adalah kayu. Kami sebut ia benda mati karena dia tidak berkembang biak. Terus objek kelima kami yaitu tumbler, kami sebut dia benda mati karena dia tidak peka terhadap rangsang. Terus objek ketujuh kami adalah papan tulis karena ia tidak tumbuh dan tidak makan. Objek ke-8 kami adalah ayam, kami menyebutnya makhluk hidup karena dia berkembang biak. Dan objek ke-9 kami adalah batu karena ia tidak mengeluarkan zat. Objek ke-10 kami yaitu buku, kami menyebutnya benda mati karena dia tidak memiliki kemampuan untuk bernapas. Itu hasil analisis kami yang kami pelajari tadi. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok 2. Ayo maju kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan tentang makhluk hidup. Menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Bernapas, bergerak, berkembang biak, memerlukan nutrisi, reproduksi, iribilitas, ekskresi, beradaptasi. Mengamati lingkungan sekitar. Pohon jambu termasuk makhluk hidup karena berkembang dan berbuah. Burung termasuk makhluk hidup karena bernapas atau bergerak. Ayam termasuk makhluk hidup karena bergerak dan berkembang. Bunga termasuk makhluk hidup karena berkembang biak. Manusia termasuk makhluk hidup karena bernapas, memerlukan nutrisi. Kayu termasuk benda mati karena tidak bergerak dan bernapas. Kursi termasuk benda mati karena tidak bergerak. Meja termasuk benda mati karena tidak berkembang biak. Tong sampah termasuk benda mati karena tidak bergerak atau bernapas. Buku termasuk benda mati karena tidak bergerak atau bernapas. Itu saja penyampaian kami. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Gimana ini, Bu?
Kelompok berapa lagi? Masih ada 2 kelompok ya. Kelompok 1 dengan kelompok 3 lagi. Jadi itu tadi. Terima kasih untuk kelompok berapa? 2 dengan 4. Ayo kelompok 1 dan kelompok 3 lagi nak. Ya, kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan LKPD yang kami buat. Menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup: bernapas, bergerak, membutuhkan nutrisi, tumbuh, berkembang biak, peka terhadap rangsang, iritabilitas, mengeluarkan zat sisa, ekskresi, beradaptasi, mengamati lingkungan sekitar. Objek: capung. Kami sebut makhluk hidup karena bisa terbang, bernapas. Laba-laba mempunyai 8 kaki, berjalan, juga memiliki benang. Kursi kami sebut benda mati karena dia tidak bisa bergerak, tidak bisa bernapas. Papan tulis kami sebut benda mati karena bisa digunakan untuk menulis, tapi tidak bisa bernapas dan bergerak. Kelima, jambu. Kami sebut makhluk hidup karena membutuhkan nutrisi, tumbuh, dan menghasilkan buah. Burung. Kami sebut makhluk hidup karena bernapas, bergerak, berkembang biak, beradaptasi, serta mengeluarkan zat sisa. Pulpen. Kami sebut benda mati karena tidak bisa bernapas dan tumbuh. Manusia kami sebut makhluk hidup karena bernapas dan bergerak. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang satu kelompok lagi. Kelompok 1. Zahira. Kami 2 aja, Ibu. Mana laki-lakinya kelompok 1 ini? 1 orang. Asraf, ayo Asraf maju nak. Maju Asraf. Semua kau tunggu asik. Pista, kenapa duduk di bawah Pista? Jangan duduk di atas. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup. 1. Memiliki kemampuan untuk bergerak, tumbuh dan berkembang,
memiliki kemampuan untuk bereproduksi, menanggapi rangsangan dari lingkungannya, mengambil dan menggunakan energi, memiliki kemampuan bernapas, menghasilkan limbah ekskresi, tumbuh dan tersusun dari satu atau banyak sel, mengamati lingkungan sekitar. Pohon pisang kami sebut makhluk hidup karena dia tumbuh dan berkembang. Batu kami sebut benda mati karena dia menetap dan tidak bergerak. Ayam kami sebut makhluk hidup karena dia memiliki kemampuan bernapas. Pohon kelapa kami sebut makhluk hidup karena dia tumbuh, berkembang, dan berbuah. Kelompok 2, jangan ribut, Nak. Diperhatikan temannya di depan. Pohon jambu kami sebut makhluk hidup karena dia menanggapi rangsangan dari lingkungannya. Pohon mangga kami sebut makhluk hidup karena dia berbuah lebat. Sereh kami sebut dia makhluk hidup karena dia tumbuh untuk menghasilkan rempah-rempah. Siput kami sebut makhluk hidup karena dia berkembang dan bergerak. Cacing kami sebut makhluk hidup karena dia berkembang semakin panjang. Laba-laba kami sebut makhluk hidup karena dia mempunyai jari. Sekian hasil presentasi kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalam. Nah, sudah tidak bisa ketahuan, ayo. Biasakan serius. Wabillahi taufik wal Kami hidayah. akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Astagfirullahaladzim. Ya, itulah tadi presentasi dari 4 kelompok. Coba perhatikan ke depan. Dari apa yang kamu presentasikan tadi, dengar Ibu jelaskan sedikit. Jadi ciri-ciri makhluk hidup itu pertama apa tadi? Iya, Zahira, apa tadi? Bergerak. Ciri-ciri makhluk hidup. Memiliki kemampuan untuk bergerak. Jadi makhluk hidup itu memiliki kemampuan untuk bergerak. Kemampuan untuk bergerak itu dia misalkan dia bisa berpindah seperti apa yang ada yang kamu diskusikan tadi, makhluk hidup seperti ayam kan? Itu termaksud makhluk hidup. Apa lagi? Tumbuhan. Itu dia bergerak kan? Bergerak sendiri, dia mau melangkah, itu dia bergerak sendiri kan? Jadi itu yang dikatakan ciri-ciri makhluk hidup. Salah satu ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang seperti ada tadi kamu bilang pohon jambu. Dia itu tumbuh dan berkembang. Itu termaksud makhluk hidup. Yang ketiga, peka
terhadap rangsang. Ya, perhatikan, peka terhadap rangsang. Siapa yang pernah lihat tumbuhan putri malu? Ya. Biasa suka-suka pegang kan? Putri malu itu kalau dia dipegang, dia langsung merunduk kan? Langsung tertutup semua apanya? Daunnya. Pas setelah beberapa menit kemudian daunnya mengembang kembali. Jadi itu rangsang. Kalau dia dipegang, itu contoh dia peka terhadap rangsang. Berarti dia termaksud apa? Makhluk hidup. Yang keempat, mengeluarkan zat sisa. Mengeluarkan zat sisa. Tadi ada bilang makhluk hidup itu ada cacing. Cacing itu mengeluarkan zat sisa atau tidak? Yang bagaimana zat sisanya, nak? Biasa dalam kamu lihat sehari-hari itu, cacing itu bagaimana? Bagaimana bisa kamu tahu, oh di sini ada cacingnya? Bagaimana? Ada tanahnya lembab, baru ada tumpukan-tumpukan tanah kan? Kayak berkerut-kerut. Itu apa dibilang? Tainya cacing kan? Nah. Jadi zat sisa itu sama dengan kotorannya kami seperti kita manusia. Kita manusia itu kalau sudah menumpuk apa yang kita makan, tidak semua sudah makanan itu dibutuhkan oleh tubuh, dia menjadi zat sisa sudah. Kan? Menjadi zat sisa. Makanya sudah ke WC buang air besar karena sudah kelebihan. Kalau terlalu kelebihan makan, tubuh itu sudah dia tolak juga. Sudah saya tidak mampu juga sudah berterima banyak-banyak. Saya keluarkan saja separuh begitu. Itu termasuk zat sisa. Terus apa lagi? Memiliki kemampuan bernapas. Memiliki kemampuan bernapas. Contohnya kita manusia. Hewan itu. Kalau kita tidak bernapas lagi sudah kenapa? Dead. Mati sudah kan? Memiliki kemampuan bernapas. Apa lagi? Mengambil dan menggunakan energi. Seperti itu tadi kalau kita manusia mengambil energi dari makanan. Kan? Kita gunakan untuk beraktivitas, untuk bekerja, untuk berpikir. Coba saya tanya kamu, kalau perutnya kamu kosong, kamu bisa berpikir? Tidak kan? Dan begitu juga kalau terlalu kenyang. Kalau terlalu kenyang, bawahannya itu mengantuk tidur. Jadi, apa tadi? Mengambil dan menggunakan energi. Mengambil dan menggunakan energi. Kalau pohon itu, tumbuhan itu mengambil energi dari mana? Dari matahari. Air.
Pupuk-pupuk itu kan kandungan-kandungan zat dalam tanah. Jadi terima kasih untuk 4 kelompok tadi, untuk siswa yang sudah maju, sudah memberanikan diri dan bekerja sama sudah, terima kasih. Sekali lagi saya beri tepuk tangan untuk 4 kelompok. Satu lagi pertanyaannya. Kayu itu termaksud benda mati atau benda hidup? Kenapa? Coba angkat tangan. Yang jawab benda mati. Angkat tangan yang jawab makhluk hidup. Kayu itu makhluk hidup atau benda mati? Coba perhatikan, ini sudah ada ciri-ciri makhluk hidup. Saya tanya, kayu itu bernapas? Tidak. Kayu itu memiliki zat sisa? Tidak. Tidak ada ciri-ciri makhluk hidup kan? Kenapa bisa ada yang jawab bahwa kayu itu makhluk hidup? Kayu itu adalah benda mati. Bisa sudah kamu bedakan kan antara benda mati. Benda mati itu nanti diangkat, dia baru bergerak. Nanti kita yang bernapas ini, kita ini yang gerakan, kita pindah. Itu baru, itu benda mati tuh. Dia tidak bernapas. Kamu dengar? Zikri. Ikan itu makhluk hidup atau benda mati, Zikri? Kenapa? Bisa mengeluarkan zat sisa, bisa bernafas, bisa bergerak, bisa makan. Bisa makan. Jadi ikan itu termaksud makhluk hidup. Dari apa yang sudah Ibu jelaskan, apa sudah yang kamu diskusikan, saya minta masing-masing kelompok menyimpulkan 2 hasil pembelajarannya kita hari ini. Tujuan dari ini, apa yang kamu tahu? Apa tujuannya? Peserta didik mampu melakukan klasifikasi makhluk hidup dengan benda mati. Mampu mengelompokkan yang mana benda, yang mana makhluk hidup, yang mana benda mati. Dengan adanya apa tadi? Apa? Ciri-ciri kan? Dengan adanya ciri-ciri kita bisa menyimpulkan yang mana benda mati, yang mana makhluk hidup. Coba kelompok 1. Sebutkan 2 ciri-ciri. 2 ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup. Bukan makanan atau nutrisi, berkembang biak, Membutuhkan makanan. Jadi itu sama saja sana ciri-ciri makhluk hidup itu. Dia memiliki kemampuan untuk bergerak. Itu ciri-ciri makhluk hidup toh. Kelompok 2. Kelompok 3.
Kasih kuat suara, Mafi. Apa? Kelompok keempat. Ya. Jadi dengan belajar kamu tadi berdiskusi, kita ambil kesimpulan seperti itu kan, bahwa perbedaan antara makhluk hidup dan benda mati itu jelas. Kalau benda mati tidak bernapas, makhluk hidup yang bernapas. Kalau makhluk hidup itu dia bertumbuh, berkembang biak kan, dia butuh rangsangan. Itu makhluk hidup. Jadi itulah kesimpulan materi kita hari ini. Jadi untuk minggu depan itu kita hari ini belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Minggu depan kita belajar tentang pengelompokan sudah. Karena seperti contoh, Ibu kasih contoh kan, antara kupu-kupu, ikan, dan manusia. Ini dia dibedakan antara untuk apa, bergeraknya itu berbeda kan? Kalau manusia berjalan, kupu-kupu terbang. Kalau ikan bergerak dengan apanya? Siripnya. Sirip kan? Siripnya. Jadi Ibu harap pelajaran hari ini sudah bisa kamu bedakan antara ciri-ciri makhluk hidup itu dengan benda mati. Yang itu Ibu harapkan hari ini. Kamu dengar? Sudah bisa kamu bedakan yang mana benda, yang mana makhluk hidup, yang mana benda mati. Minggu depan kita belajar tentang dikelompokkan lagi. Dia masuk ke kelompok apa? Seperti ada hewan yang beranak kan? Ada hewan yang bertelur. Buaya itu apa dia? Beranak atau bertelur? Bertelur. Ikan itu bertelur atau beranak? Ya. Iya. Ikan bertelur atau beranak? Kenapa ada beranak lagi? Ikan itu bertelur. Ikan itu bertelur. Manusia bertelur atau beranak? Saya kira kamu jawab lagi, manusia itu bertelur. Ya, Alfa jawab manusia bertelur. Jadi itu tadi sudah kesimpulannya. Selamat kita bertemu minggu depan. Sebelum kita akhiri pelajaran, kita tepuk semangat dulu. Bagaimana? Siapa bisa tepuk semangat? Berdiri semua supaya tidak mengantuk, nak. Satu orang di depan. Ayo Rini, sini Rini. Oh, Rini bersandal. Bisa? Tepuk semangat. Bagaimana bisa? 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ya, masih semangat semua kan? Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.